Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Snakonita dengan NIM 7211419192 dari akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah ke lingkungannya lagi. Nah, selanjutnya adalah model sistem umum perusahaan. Gambar di samping menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali lagi ke lingkungan. Bagian ini menggambarkan sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik yang berada di bagian bawah dapat berupa pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sedangkan aliran sumber daya virtual yang terdapat di bagian atas dapat berupa data dan informasi. Nah, berikutnya adalah mekanisme pengendalian perusahaan dan lingkaran umpan balik. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik atau feedback terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data-data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam proses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Kemudian, informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajer. Nah, ini dia dapat dilihat model 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok, pelanggan, serikat kerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan yang terakhir, komunitas global. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Beberapa sumber daya mengalir lebih sering daripada sumber daya yang lain. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Tidak semua sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh unsur lingkungannya. Satu-satunya sumber daya yang menggabungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Sebuah perusahaan akan dapat mencapai keunggulan kompetitifnya melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual dan fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya adalah rantai nilai Porter. Sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Tujuan rantai nilai adalah meningkatkan margin. Apa itu margin? Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Aktivitas nilai utama ditunjukkan pada lapisan bagian bawah pada gambar di layar. Aktivitas nilai pendukung terlihat pada bagian atas. Berikut ini adalah dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, dan operasional. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam pembentukan operasi perusahaan. Pada tingkat manajerial tertinggi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengubah arah sebuah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan strategisnya. Keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya.
Keunggulan operasional, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Tantangan-tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Meskipun semua perusahaan memiliki kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak mampu mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Ada 4 tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendala-kendala politis. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Sebagai contohnya, dalam kendala-kendala politis, pemerintahan nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Ketika manajer memutuskan untuk menggunakan informasi guna mencapai keunggulan kompetitif, mereka harus mengelola sumber daya ini agar meraih hasil yang diinginkan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas yang mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi. Ketika pengembang sistem, pengguna maupun spesialis informasi mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Yang pertama relevansi, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat kelengkapan. Relevansi berupa informasi memiliki referensi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Akurasi, seluruh informasi seharusnya akurat. Ketepatan waktu, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Kelengkapan, informasi yang dikatakan lengkap jika memiliki jumlah agregasi yang tepat dan mendukung semua area di mana keputusan akan diambil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.